Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi? Insyaallah sudah ya nak. Jadi kalau ada yang belum, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan pembelajaran yang ustazah berikan pada hari ini. Insyaallah anak-anak soleh ustazah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita yang tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, ya pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran pertama ini kita akan belajar ya bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Baik, langsung masuk ke pembelajaran kita ya. Yang pertama, cara merawat bunga melati. Nah, yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Nah, seperti contohnya pada gambar ini ya nak. Ini adalah pecahan batu bata ya. Batu bata merah atau pecahan genting disusun di dasar pot ya, yang paling bawah ya nak. Selanjutnya, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Nah, maksudnya ini pasir, tanah, dan pupuk kandang ini sama ya nak. Contohnya, kalau pasirnya itu ada 2 sendok, maka tanahnya 2 sendok juga, pupuk kandangnya 2 sendok. Seperti itu ya. Jadi sama banyaknya ya. Tidak berat sebelah ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka ini maksudnya sama dia banyaknya ya. Nah, isikan pada sepertiga bagian pot ya. Letakkan di atas lapisan pecahan batu dan Ustazah ulangi ya. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Seperti gambar berikut ini. Jadi setelah tadi yang pertama pecahan batu bata merah atau genting ya di paling bawah, kemudian letakkan sepertiga bagian pot ya, itu campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang ya. Udah segini saja ya. Selanjutnya, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Contohnya seperti ini. Nah, itu dimasukkan ya bibit melatinya ini ya ke dalam pot ini. Dan ini adalah media lama ya. Selanjutnya, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Contohnya seperti ini ya nak. Nah, setelah tadi dimasukkan bibit melati, maka tambahkan lagi ya campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang ya. Nah, ini ya kita jangan membuat penuh ya, ini jangan kita isi penuh,
tapi sisakan 2 cm seperti gambar ini. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk menyiram tanaman. Jika terlalu penuh, maka kita susah menyiramnya, ya, airnya itu pada keluar semua, ya. Penting seperti inilah supaya kita mudah menyiram tanaman. Selanjutnya, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh, ya. Kemudian siram tanaman dengan air secukupnya, ya. Jadi kita tidak boleh menyiram tanaman itu dengan air yang banyak sekali, ya. Karena apa? Karena nanti bisa, ya, akarnya itu busuk, dan terakhir tanaman yang kita tanam itu menjadi mati. Selanjutnya, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah cara-cara, ya, merawat, ya, tanaman melati. Nah, bagaimana cara merawat tumbuhan lainnya? Apa sama dengan bunga melati? Nah, anak-anak bisa bertanya, ya, kepada orang yang memahami cara merawatnya dengan cara mewawancarainya. Apa itu wawancara? Ada yang tahu? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, kegiatan wawancara ini, ya, dilakukan oleh pewawancara. Pewawancara itu adalah orang yang mencari informasi. Dan yang kedua itu narasumber, ya. Siapa narasumber? Yaitu orang yang mau kita orang yang kita tanyai atau sumber informasi. Jadi kegiatan wawancara ini harus ada, ya. Yang pertama pewawancara, yang kedua itu harus ada narasumber. Jadi jika tidak ada kedua ini, maka wawancara tidak bisa kita laksanakan. Nah, sebelum melakukan wawancara, jadi pewawancara atau orang yang mencari informasi tadi itu sebaiknya membuat daftar pertanyaan, ya. Supaya apa? Supaya pewawancara itu mudah, ya, memudahkan pewawancara pada saat mewawancarai, ya. Saya ulangi. Sebelum melakukan wawancara, ya, pewawancara itu sebaiknya membuat daftar pertanyaan. Supaya apa? Supaya memudahkan pewawancara bertanya kepada narasumber. Kemudian supaya temanya itu tidak lari. Contohnya pewawancara itu mau bertanya, topiknya itu tentang tadi cara merawat tumbuhan bunga melati. Nah, itu dibuat dulu daftar pertanyaannya supaya yang ditanya itu dia seputaran cara merawat bunga melati, tidak lari dengan yang ditanya itu tidak lari dari yang lain. Contohnya, kalau tidak buat daftar pertanyaan, bisa nanti yang ditanya yang lain-lain, tidak topiknya itu, gitu. Nanti nah, selanjutnya pertanyaan yang disusun menggunakan kata tanya, ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk memudahkan anak-anak mengingat kata tanya ini, bisa kita singkat menjadi adik simbah, ya. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya itu mengapa, dan B-nya itu bagaimana, ya. Untuk memudahkan anak-anak mengingat, ya, kata tanya, ya, bisa kita singkat menjadi adik simbah, ya. Tadi A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Nah, selanjutnya kita belajar garis bilangan. Ini dia yang dinamakan dengan garis bilangan.
Ya, garis bilangan itu dimulai dari angka 0 ya. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi setelah angka 0 itu secara berurut-urutan ya nak, angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contohnya 4 ditambah 7. Cara penyelesaiannya, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat dulu ya ke angka 4. Kita hitung mulai dari angka 0. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Maka di sini ya nak. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dengan angka 7. Dan kita mulai menghitungnya dari angka 4 ini. Bukan dari angka 7 lagi ya nak, tapi dari angka 4. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini angka 7. Maka 4 ditambah 7 itu sama dengan 11. Maka bisa kita buat ya, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, contoh yang lain, Ustazah ambil 2 ditambah 2. Nah, kita mulai dari angka 0 ini ya nak. Ya, 1, 2. Kemudian tambah 2. Jadi, kita mulai dari angka 2 ini nak. Ya, jangan dari angka 0 lagi, tapi dari angka 2 ini kita hitung ya. 1, 2. Maka berhenti di angka 4 ini. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi cara menyelesaikannya sama seperti yang ini tadi ya nak. Selanjutnya karya dekoratif. Jadi jenis motif hias bermacam-macam. Salah satunya motif hias tumbuhan. Motif hias banyak digunakan pada karya dekoratif. Jadi karya dekoratif adalah karya yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias. Tujuannya yaitu agar benda menjadi lebih indah. Jadi keindahan setiap motif itu terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Jadi motif dekoratif biasanya berupa bunga, tumbuhan, dan hewan. Nah, ini adalah contoh dari gambar dekoratif. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini bermanfaat buat anak-anak. Dan kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.